Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifulat Leoni dengan NIM 081911333015. Di sini saya akan menjelaskan tentang periferal pada komputer serta bahasa pemrograman yang populer akhir-akhir ini. Untuk memenuhi nilai tugas Fisika Komputasi 1 dalam UTS bagian 1. Langsung saja, pengertian periferal komputer. Periferal komputer adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk memasukkan dan mendapatkan informasi dari komputer. Periferal komputer itu sendiri merupakan sebuah perangkat yang terhubung ke komputer tetapi bukan bagian dari inti arsitektur komponen komputer. Adapun elemen inti sebuah komputer adalah CPU atau Central Processing Unit, power supply, motherboard, and case computer. Secara teknis sendiri, segala sesuatu selain ketiga komponen itu tadi dianggap sebagai perangkat periferal. Namun hal ini merupakan pandangan yang agak terbatas karena beberapa elemen lainnya juga diperlukan agar komputer benar-benar berfungsi, seperti hard disk drive dan RAM atau random access memory. Oke. Nah, kebanyakan orang menggunakan istilah periferal yang lebih umum untuk merujuk ke perangkat yang ada di luar case komputer. Perangkat ke komputer dihubungkan untuk memperluas fungsi sistem. Misalnya, sebuah printer. Setelah printer terhubung ke komputer, maka bisa untuk mencetak dokumen ataupun file-file yang tadinya dalam bentuk soft file ke bentuk hard file. Begitu. Cara lain untuk memahami apa itu perangkat periferal adalah tergantung pada sistem komputer. Misalnya, sebagian besar printer tidak bisa berbuat banyak secara sendiri. Mereka dapat berfungsi sebagai sistem ke komputer. Oke, jenis-jenis perangkat periferal sendiri itu umumnya terbagi dua, yaitu perangkat input dan perangkat output. Perangkat input sendiri itu adalah bagian dari perangkat keras atau hardware komputer yang digunakan untuk menyediakan data dan sinyal kendali ke komputer. Seperti contohnya adalah keyboard dan mouse. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output adalah bagian dari perangkat keras komputer yang menggunakan data dan perintah dari komputer untuk melakukan suatu tugas. Nah, dengan perangkat output, hasil pengolahan data yang dilakukan oleh sistem pengolah informasi seperti komputer yang mengubah informasi dan dihasilkan secara elektronik menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Contohnya perangkat output adalah kayak printer, LCD monitor, itu periferal termasuk. Kemudian perangkat penyimpanan atau storage device seperti hard disk drive dan cloud storage. Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras komputasi yang digunakan untuk menyimpan, memetakan, dan mengekstrak file data dan objek. Perangkat penyimpanan dapat menyimpan informasi baik untuk sementara maupun permanen dan dapat bersifat internal maupun eksternal pada komputer, server, atau perangkat komputasi sejenisnya. Beberapa perangkat tergolong ke dalam lebih dari satu kategori, misalnya drive, DVD ROM, dapat digunakan untuk membaca data atau musik atau input dan juga dapat menggunakannya untuk menulis data ke DVD. Nah, perangkat periferal dapat berupa eksternal dan internal. Misalnya printer. Printer merupakan perangkat eksternal yang terhubung menggunakan kabel USB. Sedangkan optical disk drive biasanya terletak di dalam case komputer. Nah, konsep tentang periferal sebenarnya tidak begitu pasti. Untuk komputer desktop, keyboard, dan monitor dianggap sebagai periferal karena dapat dengan mudah menghubungkan dan melepaskannya dan bahkan menggantinya jika diperlukan. Namun untuk komputer laptop, komponen-komponen ini dibangun di dalam sistem komputer dan tidak dapat dilepaskan dengan mudah. Contoh perangkat periferal yaitu CPU adalah Central Processing Unit, motherboard, dan power supply merupakan inti sistem komputer. Sedangkan expansion slot atau slot ekspansi
pada motherboard membuat komputer dapat terhubung ke periferal internal seperti video card atau sound card. Beberapa periferal internal penting lainnya adalah hard disk drive dan optical disk drive. Periferal input eksternal adalah scanner, monitor layar sentuh, keyboard, dan mouse. Nah, periferal output eksternal adalah speaker dan printer. Ada banyak contoh periferal seperti mikrofon, webcam, headphone, headset, earphone, hard disk drive eksternal, ataupun USB buat menyimpan data-data. Terus, sebagian besar komputer menggunakan setidaknya beberapa perangkat periferal. Periferal internal terhubung ke motherboard secara langsung menggunakan beberapa jenis slot pada motherboard. Perangkat eksternal dapat dihubungkan dengan komputer menggunakan koneksi wired WIRED atau kabel ataupun wireless nirkabel. Seperti namanya, koneksi wired menggunakan kabel yang perlu dicolokkan ke komputer menggunakan konektor kayak USB dan sebagainya. Konektor yang paling banyak digunakan secara luas itu USB. Tapi beberapa jenis lainnya juga digunakan tergantung pada sistem komputer dan jenis periferalnya. Nah, koneksi wireless tidak memerlukan sebuah kabel. Koneksi wireless yang paling banyak digunakan adalah Bluetooth dan Wi-Fi. Bluetooth sangat baik digunakan untuk jarak yang sangat pendek. Jadi periferal seperti mouse dan keyboard wireless biasanya menggunakan koneksi Bluetooth, sedangkan Wi-Fi baik untuk digunakan jarak yang lebih jauh. Jika memiliki jaringan wireless di rumah atau kantor, bisa mencetak secara wireless dengan printer jika printer terhubung dengan jaringan. Nah, dari sini dapat disimpulkan pengertian periferal, fungsi, jenis, dan contohnya dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan periferal komputer dapat memperluas fungsi komputer. Beberapa periferal sangat penting untuk komputer agar berfungsi dengan benar seperti monitor dan keyboard. Terus kayak headset, earphone, kadang speaker komputer kan nggak ada atau biar nggak ganggu kebisingan gitu. Sedangkan periferal lainnya memiliki tujuan yang lebih khusus tetapi memungkinkan untuk melakukan lebih banyak hal dengan komputer Anda seperti tadi. Oke. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang pemrograman yang populer dan dibutuhkan akhir-akhir ini. Nah, perkembangan teknologi informasi memunculkan berbagai jenis bahasa pemrograman baru dengan berkembangnya zaman dan waktu. Dengan beragam kebutuhan, aplikasi, dan lingkungan yang berbeda, bahasa pemrograman memiliki karakter dan kelebihannya masing-masing. Nah, contoh beberapa bahasa pemrograman yaitu Java. Yang pertama Java. Java, bahasa pemrograman ini usianya udah lebih dari 20 tahun dan telah digunakan oleh lebih dari 10 juta developer dan 15 miliar perangkat di seluruh dunia. Nah, Java ini bisa berjalan di hardware dan sistem operasi manapun melalui Java Virtual Machine. Semua aplikasi Android dan 90% dari perusahaan Fortune 500 menggunakan Java untuk pengembangan back-end-nya. Kemudian ada lagi bahasa pemrograman yang populer yaitu Python. Python sendiri adalah bahasa pemrograman yang paling umum digunakan untuk pengembangan web dan bahasa pendukung untuk pengembang software. Bahasa ini juga digunakan secara luas pada komputasi saintifik, data mining, juga machine learning. Tumbuhnya kebutuhan terhadap developer machine learning inilah yang meningkatkan popularitas Python. Ia juga digunakan oleh beberapa situs seperti Instagram, YouTube, Reddit, dan NASA. Nah, berikutnya ada bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer di kalangan pengembang web. Banyak digunakan baik untuk menambah fungsi yang tidak dimiliki oleh HTML maupun juga untuk berinteraksi dengan database. Seringkali dipakai sebagai fondasi CMS semacam WordPress, juga beberapa situs web seperti Facebook dan Wikipedia. Yang berikutnya adalah JavaScript. Berbeda yang pertama, kalau yang pertama itu adalah Java. Nah, yang sekarang ini JavaScript. JavaScript
seringkali dijuluki bapaknya bahasa pemrograman karena popularitasnya di kalangan developer. 80% pengembang dan 95% dari semua website menggunakan ini. Beberapa framework JavaScript seperti React, AngularJS memiliki potensi yang sangat baik seiring kemajuan IoT atau popularitas perangkat mobile. Berikutnya ada C#. Nah, C# ini atau C Pager adalah bahasa pemrograman objek oriented buatan Microsoft yang didesain untuk berjalan di platform net, namun juga bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi Windows maupun Android atau iOS. Dengan teknologi dari Xamarin seperti halnya C++, banyak digunakan untuk pengembangan game video atau video game. Kemudian bahasa pemrograman berikutnya adalah C++. Bahasa pemrograman ini merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Dipandang lebih sulit dipelajari dan digunakan ketimbang Python ataupun JavaScript. C++ masih banyak dipakai pada sistem legasi yang dipergunakan oleh enterprise besar. Nah, C++ ini juga dipergunakan untuk software system atau aplikasi pengembangan game, driver, aplikasi client server, dan embedded firmware. Kemudian ada Swift. Swift adalah pemrograman buatan Apple untuk iOS dan macOS yang dirilis pada 2014. Nah, Swift ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang popularitasnya tumbuh paling pesat karena dipengaruhi oleh popularitas perangkat iOS yang biasanya iPhone ini sering banget. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman Perl. PERL merupakan bahasa pemrograman yang populer untuk administrator sistem dan jaringan. Kemudian ada lagi yaitu R, menuai popularitas seiring dengan peningkatan kebutuhan terhadap analisa big data. Bahasa pemrograman R ini pada sebuah survei yang diselenggarakan oleh Stack Overflow merupakan bahasa yang paling sedikit dibenci oleh para programmer. Nah, kemudian ada Ruby on Rails. Nah, Ruby on Rails ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil. Beberapa perusahaan yang menggunakan Rails ini yaitu Airbnb, Groupon, Twitter, Shopify, dan Basecamp. Sebelum mempelajari bahasa ini disarankan untuk memahami Ruby terlebih dahulu. Nah, dari pemaparan tadi yang saya jelaskan tentang bahasa pemrograman, kalau saya pribadi lebih sering menggunakan bahasa Python karena bahasa Python ini memiliki keunggulan yang sangat bukan keunggulan, lebih ke kemudahan dalam menggunakannya. Nah, kenapa Python ini lebih mudah untuk dipelajari? Karena Python ini memiliki library yang luas dan banyak. Bahasa pemrograman Python memiliki banyak library yang siap digunakan dan berisi berbagai modul. Di dalamnya terdapat berbagai macam kode untuk digunakan seperti regulars, expression, documentation generation, unit testing, database, CGI, email, dan masih banyak lagi. Kemudian ada open source. Open source-nya itu gratis. Open source itu sama dengan gratis, sama. Python merupakan bahasa pemrograman open source atau bahasa pemrograman gratis dan dapat diunduh secara gratis. Bahasa satu ini dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui OSI, di mana bahasa pemrograman ini bebas digunakan, dikembangkan, dan didistribusikan, bahkan termasuk tujuan komersial. Terus kemudian mampu meningkatkan produktivitas developer. Sebagai bahasa yang mudah digunakan dan dipelajari, membuat developer menjadi lebih produktif, apalagi disertai dengan library yang luas. Selain itu, bahasa Python
hanya perlu menulis kode lebih sedikit sehingga mempunyai banyak waktu untuk bisa mengerjakan yang lain. Nah, kemudian mendukung IoT atau Internet of Things yang baik. Manfaat yang bisa didapatkan ketika menggunakan bahasa pemrograman Python salah satunya yaitu mampu mendukung ekosistem internet IoT dengan sangat baik, di mana Python mampu menghubungkan benda-benda di sekitar lingkungan ke dalam sebuah jaringan internet yang menghubungkan satu sama lain. Kemudian bahasa yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. Seperti yang tadi awal-awal saya bilang, Python merupakan bahasa yang mudah dipelajari bahkan untuk pengembang pemula atau beginner atau rookie. Kode bahasa Python ini mudah dibaca dan bisa menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya library. Selain itu, proses pengembangan bahasa Python bisa dilakukan dengan cepat menggunakan kode yang lebih sedikit. Bahkan tim kecil pun bisa menangani bahasa Python secara efektif. Kemudian Python ini fleksibel. Kode program yang ditulis pada Python dapat dijalankan di hampir semua sistem operasi seperti Windows, Mac maupun Linux, termasuk beberapa perangkat seluler. Kode Python dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain dengan mekanisme tertentu. Contohnya, kode Python dapat dipanggil dari kode C atau C++. Dan sama halnya dengan perkembangan Net Framework. Tetapi kekurangan dari Python ini, yang pertama tidak cocok untuk aplikasi mobile. Terus eksekusinya relatif lambat. Kemudian kesulitan jika beralih ke bahasa pemrograman lain untuk pemula. Jadi misal pemula kan belajar Python terus mau pindah ke bahasa pemrograman lain itu bakal susah karena tadi ketergantungan pada library yang luas. Terus kemudian kesalahan saat runtime. Python bahasa pemrograman yang dinamis, di mana tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel saat menulis kode. Walaupun ini memudahkan developer selama pengkodean, namun dapat meningkat terjadinya kesalahan saat runtime. Nah, efisiensi dan fleksibilitasnya trade-off by. Nah, Python memberikan fleksibilitas trade-off by dengan tidak diberikan secara luas. Python menyiapkan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan bersama dengan perangkat bantu yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya mengenai peripheral komputer dan bahasa pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.